Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Kebakaran permukiman padat penduduk di Belawan, Kota Medan terjadi pada Kamis dini hari. Satu keluarga terjebak dalam kebakaran ini dan ditemukan tewas. Dua warga lainnya mengalami luka bakar dan dievakuasi ke rumah sakit. Warga bersama petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan kobaran api. Kebakaran diduga akibat arus pendek yang terjadi pada salah satu rumah. 5 rumah terbakar pada peristiwa ini. Ada korban deh? Korban ada 4 orang. 4 orang ya? Anak-anak? Satu keluarga. Satu keluarga? Yang satu keluarga anak beranak. Api berasal dari mana tadi? Personil kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menewaskan 4 orang. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli HR, iNews melaporkan. Limbah kapal dan perahu bekas terbakar di lahan dermaga Panarukan, Desa Kelensari, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Hembusan angin dan cuaca panas menyebabkan api dengan cepat menyebar dan sulit untuk dipadamkan. Saat melihat asap hitam tebal di lokasi kebakaran, warga langsung melapor ke petugas damkar. Untuk memadamkan api, petugas damkar menggunakan busa khusus yang disemprotkan. Kita menggunakan foam, dicampurkan dengan air untuk dipadamkan supaya segera dapat mematikan. Tapi alhamdulillah karena memakan waktu lama karena yang terbakar ini adalah plastik, fiber, kayu bekas dari perahu-perahu yang sudah tidak terpakai. Jadi kalau prediksi kami karena ini masih belum padam, prediksi kami ini. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul, iNews melaporkan. Korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali ditemukan warga. Seorang pria pelaku pencabulan di Banyumas, Jawa Tengah digerebek ibu-ibu. Tim para renang Indonesia meraih 5 medali emas dalam ajang Para Games 2022. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Kita awali informasi dari Makassar, Sulawesi Selatan, di mana sebuah indekos dan 1 unit rumah ludes terbakar. Lokasi kebakaran yang sempit membuat proses pemadaman mengalami kendala. Sebuah indekos dan 1 unit rumah warga ludes terbakar di Jalan Daeng Ramang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu malam. Api yang berasal dari salah satu kamar indekos melahap bangunan yang terbuat dari kayu hingga nyaris rata dengan tanah. Petugas damkar Kota Makassar menerjunkan 5 unit mobil pemadam untuk padamkan api. Sempitnya akses masuk membuat petugas kesulitan memadamkan api. Setelah 1 jam, api baru dapat dipadamkan. Rumah kayu ini ya? Iya, rumah kayu. Ini tidak ada yang diselamatkan ini, rata dengan tanah? Tidak ada, Pak. Rata, Pak. Korban jiwa sendiri? Korban jiwa tidak ada, Ji. Tidak ada ya? Cuma barang-barang habis semua, Pak. Habis semua. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun diduga kebakaran terjadi disebabkan korsleting listrik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Rumah yang dihuni 3 kepala keluarga di Bogor, Jawa Barat ludes terbakar. Kebakaran terjadi disebabkan hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga. Kobaran api membakar rumah warga yang terletak di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kobaran api yang semakin membesar membuat warga sekitar panik dan ketakutan saat terdengar suara letusan kecil.
Dengan menggunakan alat seadanya, warga bahu-membahu memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dengan mengerahkan 3 unit mobil pemadam. Saya dengar tahu di dapur tiba-tiba ada api. Nah, dan ada yang melihat satu laporan ke masjid, warga langsung kerumunan. Intinya mah dari listrik deh. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Korban kebakaran kini tengah mengungsi di rumah sanak dan saudara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok pemuda anggota geng motor di Maros, Sulawesi Selatan menyerang warga di pinggir jalan tanpa sebab yang jelas. Aksi kekerasan tersebut terekam kamera CCTV. Penyerangan kelompok geng motor terhadap warga di pinggir jalan terekam kamera pengawas hingga viral di media sosial. Setelah menyerang warga tanpa sebab dengan anak panah dan parang ini, para pelaku langsung melarikan diri. Buntut penyerangan ini, polisi menangkap 6 pelaku. Setelah diperiksa, para pelaku mengaku menyerang warga karena dendam kepada seorang warga yang tinggal di sekitar TKP. Dia mencari si Tito itu untuk mungkin tujuan balas dendam mungkin. Tapi saat menjalankan aksinya itu dia juga mengambil barang. Betul, iya. Namanya kejahatan, dia ada kesempatan. Iya. Keenam pelaku terancam pasal 365 dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang wanita pengendara motor terjatuh dan tewas terlindas truk di Durensawit, Jakarta Timur. Motor yang dikendarai korban tergelincir jalan licin akibat tanah galian jaringan internet. Sumiati, seorang guru di pusat kegiatan belajar masyarakat, tewas terlindas truk di Jalan Pahlawan Revolusi, Jakarta Timur. Kondisi jalan licin akibat hujan dan tanah galian membuat korban terjatuh dan terlindas truk dari arah belakang. Korban tewas dengan luka serius di bagian kepala. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kalau jalan ini emang licin, Bang. Oh, gara-gara licin? Ya. Ini jadi kan galian tanah nih, Bang. Oh, gara-gara galian tanah ya, Bang ya? Mungkin licin juga gitu kan, namanya perempuan bawa motor gitu. Itu aja yang saya tahu, Bang, nanti. Dia sendiri atau berdua? Sendiri, Bang. Sendiri ya, Bang, ya, pulang kerja. Ini ditabrak ini atau ditabrak? Tanya saya dengan ditanya gini, Bang. Dia jatuh ke kanan. Oke, lindas bagian kiri. Untuk penyidikan, sopir truk dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali ditemukan warga. Korban ditemukan di kedalaman 1 meter dan tertimbun tanah. Korban bencana erupsi Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur kembali ditemukan warga di Dusun Bondele Selatan, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Evakuasi dilakukan warga bersama sejumlah penambang pasir. Kerangka korban ditemukan tertimbun material bekas erupsi di kedalaman 1 meter. Korban teridentifikasi seorang wanita berusia 40 tahun bernama Pipin Aryati, warga Kampung Renteng, Candipuro. Waktu itu yang diketemukan duluan itu kakinya. Kerangka kaki. Iya, kerangka kakinya. Gitu. Dilanjutkan penggalian lagi, Pak ya? Ya, Dilanjutkan penggalian itu ya? penggalian. Ini rencananya langsung dimakamkan. Langsung dimakamkan, kasihan Mas, sudah lama, sudah 8 bulan. Selama 1 pekan terakhir, 2 jenazah korban erupsi Gunung Semeru telah ditemukan di lokasi yang sama. Hingga kini 3 orang warga dalam 1 keluarga yang hilang belum ditemukan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Seorang anak kelas 3 sekolah dasar ditemukan tewas di rumahnya di Ciamis, Jawa Barat. Korban tewas dengan kondisi luka di bagian dada. Iqmal Hamdan Maulida, bocah umur 9 tahun yang duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar, ditemukan tewas di rumahnya di Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kejadian naas tersebut terjadi setelah sang anak pulang dari sekolah dan mengisi daya baterai ponsel miliknya di ruang keluarga sambil memainkan ponselnya. Namun setengah jam berlalu, orang tua korban memanggil anaknya namun tidak ada tanggapan.
Ibu korban yang khawatir lalu pergi ke kamar untuk melihat anaknya dan didapati sang anak sudah meninggal dunia dengan luka bakar di dada dan ponsel anaknya yang sudah berantakan. Anaknya dia tiduran di situ, nggak tahu krokodilnya kayak apa. Setelah ibunya pulang, dia udah kejadian kayak begitu. Waktu kejadian anak sendiri ibu di rumah. Waktu kejadian anak ada 2 di rumah, yang satu dia keluar minta tolong, tapi ya itulah. Diduga korban meninggal dunia karena ponsel yang tengah digunakannya meledak saat pengisian baterai. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslimin, iNews melaporkan. Berpura-pura belanja, sepasang suami istri menyembunyikan barang curian di dalam rok. Naas pemirsa, aksi mereka terekam kamera pengawas hingga pelaku akhirnya diciduk polisi. Inilah rekaman kamera pengawas saat sepasang suami istri asal kota Balikpapan, Kalimantan Timur beraksi di sebuah minimarket di Kecamatan Tanjung Redep, Berau. Saat beraksi, pelaku berpura-pura menjadi pembeli. Saat penjaga minimarket lengah, pelaku mencuri sejumlah barang dagangan. Barang curiannya disembunyikan di dalam rok sang istri. Kedua pelaku merupakan komplotan pencuri lintas kota dan sudah beraksi di 8 TKP berbeda. Barang-barang yang diambil itu berupa sembako yang nantinya akan dibawa ke Balikpapan dan dijual di Balikpapan. Selain menangkap kedua pelaku, sejumlah barang bukti berupa sembako senilai 15 juta rupiah juga ikut disita. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal pencurian. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Seorang emak-emak berhasil membawa kabur motor penjaga outlet minuman di Tangerang, Banten. Pelaku beraksi dengan modus membeli minuman dan meminta antar ke ATM karena lupa membawa uang. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik saat pelaku datang ke sebuah outlet minuman di Jalan Beringin Raya, Kota Tangerang, Banten. Pelaku yang merupakan emak-emak ini datang dan berpura-pura memesan 40 cup minuman. Namun ketika hendak membayar pesanan, pelaku berdalih tidak membawa uang tunai. Pelaku kemudian meminta korban untuk mengantar ke Anjungan Tunai Mandiri atau ATM di sebuah SPBU. Sesampainya di ATM, pelaku kemudian meminjam motor dengan alasan untuk menjemput anaknya. Namun, ia tak kunjung kembali. Karena saya nunggu lama, sebenarnya seharusnya di pom bensin ke taksi, pom bensin ke taksi di Kemodelan tuh nggak sampai sejam saya harus nunggu gitu kan. Habis itu saya udah curiga, nih dia ngaku-ngaku pramugari sih. Korban sudah melaporkan kasus pencurian motor ini ke Polsek Tangerang. Korban berharap pelaku cepat ditangkap karena aksinya sangat meresahkan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Seorang siswi SMP di Pati, Jawa Tengah mengalami trauma berat usai disekap dan dijadikan budak seks oleh teman prianya. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di iNews Siang.